Baik, acara bistik hari ini akan kita mulai. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum acara dimulai, kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengaktifkan filter kameranya, lalu menggunakan filter background jika memungkinkan, dan memastikan mikrofonnya dalam keadaan mati atau mute. Diingatkan juga kepada para hadirin untuk mengisi presensi yang telah tersedia di dalam tautan Linktree pada kolom chat Zoom. Mengingat sertifikat yang akan diberikan berdasarkan pendataan presensi dan juga pengisian feedback di akhir sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Koordinator Pojok Statistik Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Bagus Margo MSI. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pegawai BPS Provinsi DKI Jakarta, Ibu Teresia Parwarti beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ibu Narasumber, Ibu Teresia Parwati, SSTM IKOM, selaku statistisi ahli media BPS Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Jakarta, seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat di acara Bistik Batch chapter 4 untuk mengikuti kegiatan edukasi statistik yang merupakan bagian dari Pojok Statistik Universitas Negeri Jakarta. Baik, sebelum acara utama kita mulai, izinkan saya untuk melakukan dokumentasi kegiatan pada siang hari ini terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan foto bersama, kepada seluruh hadirin yang belum mengaktifkan kameranya, silakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, di sini terdapat dua slide. Kita mulai dari yang slide pertama dulu ya. Dalam hitungan ketiga, akan saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, demikian rangkaian acara pembukaan Bistik Batch 2 Chapter 4 pada kali ini. Beranjak ke acara utama kita, saya langsung saja untuk menyerahkan kepada moderator kita pada hari ini, yakni Kak Siti Fadilah, yang merupakan agen Pojok Statistik UNJ 2024-2025. Kepada Kak Dilah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak MC atas kesempatannya. Tadi sudah diperkenalkan oleh kakak MC, namun mungkin akan lebih baik jika saya memperkenalkan diri secara langsung. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Fadila Nur Fatimah sebagai agen Pojok Statistik 2024-2025, dan pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara. Sebagai moderator, saya akan membuka sesi materi hari ini dengan tema analisis data skripsi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan memperkenalkan pemateri yang sangat luar biasa,
yaitu ada Ibu Teresia Parwati, SSTM Ikom. Beliau merupakan seorang statistisi ahli media di BPS Provinsi DKI Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pojok Statistik serta Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral BPS Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa bukan? Pengalaman Ibu Teresia di bidang statistik pastinya akan sangat relevan dengan tema kita hari ini. Untuk itu, kepada Ibu Teresia, apakah sudah bergabung bersama kami di Zoom ini? Sudah, Mbak. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat Bagaimana nih pagi, Bu Mbak. kabarnya? Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Oh, baik, luar biasa ya, Mbak. Alhamdulillah. Oke, sepertinya karena teman-teman di sini juga sudah ingin mendengar materi hari ini, namun sebelum kita mulai, saya izin menginformasikan nih kepada teman-teman semua bahwa selama Ibu Teresia menjelaskan materi nanti, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat langsung mengisinya melalui link tree yang sudah disediakan di kolom Q&A ya teman-teman. Nanti pertanyaan yang masuk akan saya bacakan saat sesi tanya jawab ya. Baik, untuk itu kepada Ibu Tere saya persilakan untuk menyampaikan materi hari ini. Ya, terima kasih, Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung adik-adik dari seluruh itu ya. Ada agen statistik dan mungkin sebagian bahkan ada yang bukan agen statistik UNJ nih. Ada yang dari kode 3207 mana Tasik ya. Oke, dan juga teman-teman BPS yang sudah berkenan juga bergabung dengan kita. Hari ini kita kembali lagi ke series berikutnya dari bincang seputar statistik atau bistik kita yang mengangkat tema hari ini tentang analisis data. Nah, mungkin saya sedikit semacam disclaimer di awal bahwa eh, karena keterbatasan waktu kita nggak mungkin akan membahas semua terkait dengan teknik analisis data statistik. Tapi nanti mungkin kita akan lebih memfokuskan diri ke teknik analisis data kuantitatifnya gitu. Paling tidak kuantitatifnya dulu. Kalau ada kesempatan berikutnya mungkin kita akan membuka lagi untuk yang teknik analisis selanjutnya. Nanti di kolom feedback itu ada apa? Ada feedback dari teman-teman dari seluruh peserta yang kami persilakan untuk kira-kira materi apa lagi sih yang mau diharapkan teman-teman dari pelaksanaan bistik ini. Harapan kami sebenarnya ini bisa apa ya mendekatkan BPS dengan adik-adik teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang berjuang untuk menuntaskan skripsinya. Oke, jadi tema hari ini kita adalah tentang metode analisis untuk data skripsi. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana sih menulis, cara memilih judul skripsi, menggunakan judul skripsi, menggunakan data BPS untuk menentukan judul skripsi seperti apa, bagaimana metodologinya gitu. Dan sekarang kita bagaimana analisisnya, kira-kira analisis apa saja sih yang bisa digunakan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, metode analisis ini sebenarnya merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan metode analisis ini merupakan satu tahapan penting dalam melakukan proses analisis data. Apalagi dalam penelitian tugas akhir adik-adik atau skripsi. Nah, kadang-kadang pertanyaan yang sering kita ajukan adalah kira-kira dengan judul kita ini, judul penelitian ini kita pakai metode apa ya? Mungkin itu yang terbayang di benak adik-adik. Kalau saya pakai judul penelitian mau melihat apakah apakah kualitas udara Jakarta berpengaruh kepada tingkat kualitas pendidikan dari anak-anak sekolah, pendidikan usia dasar, kira-kira itu pakai analisis apa nanti kita gitu. Nah, itu yang mungkin kita nanti akan coba lihat sedikit-sedikit gitu. Karena kalau langsung banyak mungkin akan
akan sangat berat gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman semua nanti memerlukan ini, kita akan buat seri selanjutnya untuk hal-hal yang mungkin lebih lebih teknis gitu. Bahkan kita juga nanti bisa mencoba dengan siapa tahu ada yang mau merequest gitu, merequest kira-kira untuk kalau dia jurusan ini, kepikiran tema ini, kira-kira bagusnya dia pakai metodologi apa. Oke, kami juga tidak langsung apa ya, kadang-kadang gini, kadang-kadang penentuan judul, penentuan metode itu juga tergantung dengan kesepakatan dengan dosen penguji sehingga dosen pembimbing sehingga ketika nanti adik-adik teman-teman akan menentukan judul skripsinya itu sebaiknya dari hasil yang nanti kita dapatkan tetap dikonsultasikan dengan dosen pembimbing karena bagaimanapun Bapak Ibu dosen pembimbing mereka yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis oleh adik-adik sekalian. Oke, jadi makanya tidak salah kalau metode analisis data ini selalu masuk dalam bab metode penelitian pada skripsi, riset, ataupun tesis untuk menjawab permasalahan yang dipilih. Jadi pakai metode apa itu tergantung permasalahannya. Bisa dibilang, bisa dikatakan bahwa metode analisis ini adalah jantung dari serangkaian proses penelitian. Artinya kita menggunakan alatnya benar atau tidak nih gitu. Jangan-jangan kita mau mengukur apa gitu, mengukur sebab akibat kita hanya menggunakan rata-rata, hanya menggunakan eh, apa mean atau rata-rata atau menggunakan angka modus saja atau apa kan nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Nah, dalam dunia riset juga, teknik analisis data ini sangat penting dalam memproses dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Jadi sebenarnya ada dua jenis teknik analisis data, itu yang kualitatif, kuantitatif, dan satu lagi mixed method atau combined method gitu. Nah, jadi cara memilih teknik analisis yang tepat dan benar. Nah, karena teknik analisis ini kan proses tadi ya, mempelajari, mengolah data untuk misalnya mengidentifikasi pola. Polanya seperti apa sih? Misalnya teman-teman yang jurusan kriminologi mau melihat pola kejahatan yang terjadi gitu. Pola kejahatan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Misalnya jenis kejahatan apa yang paling sering terjadi? Nah, kalau yang jurusan kriminologi tahu persis tuh kejahatan yang paling sering terjadi itu kejahatan pencurian gitu. Pencurian biasa ya, pencurian kan macam-macam tuh. Ada pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan atau penjambretan, dan ada pencurian biasa kalau di KUHP pasal 365. Nah, itu kita lihat lagi. Biasanya terjadi di jam berapa nih? Kalau datanya kita seriskan, maka akan kita lihat polanya. Oh, biasanya terjadi malah di siang hari. Ketika mungkin orang, misalnya nih ya, ketika misalnya orang menjadi lengah gitu, atau pagi menjelang siang, ketika biasanya tuan rumahnya sedang bekerja, di rumah situ hanya ada pembantunya, misalnya di komplek-komplek itu seperti itu. Nah, yang berikutnya teknik analisis untuk melihat hubungan misalnya hubungan sebab akibat. Apakah insentif atau gaji mempengaruhi motivasi kerja? Atau apakah adanya penghargaan mempengaruhi motivasi kerja? Nah, itu kita mau melihat pola hubungan gitu. Atau apakah dengan diikutkannya dalam pelatihan capacity building mempengaruhi motivasi kerja? Ini dari sisi motivasi kerja misalnya gitu. Dan informasi apapun yang penting yang terkandung di dalamnya. Jadi teknik analisis seperti itu. Tujuan memilih teknik analisis ini adalah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang mau kita analisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Nah, pemilihan teknik analisis ini juga bergantung pada ya tadi jenis datanya. Nah, kalau data penelitian itu ada yang namanya data diskrit, data kontinu. Ya, kalau kontinu itu yang terus gitu, diskrit terbatas tertentu gitu. Terus ada menurut skala pengukuran. Ada yang namanya data nominal
data ordinal, interval, atau rasio. Kalau nominal itu, data nominal ya, itu seperti data kategori laki perempuan. Kalau di satu laki, kode dua perempuan. Tidak menunjukkan adanya hierarki atau tingkatan. Sementara di ordinal itu ada tingkatannya. Misalnya, 1 SD, tamat SD, 2 tamat SMP, 3 tamat SMA, 4 tamat perguruan tinggi. Itu data ordinal. Terus data interval. Interval itu data misalnya penduduk menurut kelompok pengeluaran. Pengeluaran kurang dari 5 juta ada sekian. Nah, kategori itu tadi ya, kurang dari 5 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 15 juta, di atas 15 juta. Nah, kategori-kategori yang di antara itu yang namanya interval dan juga rasio. Rasio itu biasanya persentase-persentase. Oke, secara umum setidaknya ada 3 metode analisis yang sering dipakai mahasiswa tadi ya. Ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Dan ini nantinya akan diturunkan atau dipakai lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing penelitian. Secara umum, teknik analisis yang paling banyak digunakan tuh adalah deskriptif. Ya, artinya gini, nanti kan teman-teman mungkin akan menggunakan analisis kuantitatif, tapi sebelum masuk kuantitatif, itu tetap dimulai dengan analisis deskriptif untuk melakukan apa gitu. Jadi melakukan gambaran secara keseluruhan. Biasanya analisis profil respondennya seperti apa. Nah, itu analisisnya deskriptif. Nah, analisis deskriptif nih paling sering digunakan karena dia paling sederhana. Jadi mau laporan, bahkan laporan-laporan sampai tingkat laporan pekerjaan, ketika nanti adik-adik atau teman-teman sudah bekerja pun, atau Bapak Ibu yang sekarang sudah bekerja, biasanya juga menggunakan laporan yang menggunakan analisis deskriptif gitu. Jadi kita menganalisis dari tabel-tabel yang sudah ada, dari angka-angka yang sudah ada. Nah, analisis deskriptif ini biasanya juga merupakan kita katakan sebagai analisis tahap awal sebelum masuk ke sesuatu yang lebih kompleks, lebih jauh gitu. Kegunaannya untuk mengetahui kondisi lapangan saat ini. Nah, jadi sederhananya yang namanya metode analisis data ini adalah tahapan tadi ya. Tahapan dari proses penelitian di mana data-data itu telah dilakukan proses analisis untuk menjawab permasalahan, terus nantinya akan menghasilkan output atau keluaran yang bisa menjadi rekomendasi untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Nah, dalam metode analisis juga dilakukan dengan cara melakukan manajemen data ke dalam kategori. Tadi, jadi misalnya kita akhirnya mengkategorikan karena misalnya kita tidak punya gini, misalnya kita punya ini apa data responden kita umurnya tuh kan umur tunggal ya, umur 1111 gitu. Tapi ada beberapa umur tertentu yang menjadi kosong gitu, 0. Padahal kan mungkin saja itu karena masalah di sampel kita ada yang kurang. Sehingga lebih pasnya kita nanti akan menggunakan kategori tadi. Jadi misalnya yang umur 0 sampai 5 berapa orang? Yang umur 6 sampai 9 berapa orang, 10 sampai 14 berapa orang, dan seterusnya gitu. Jadi dibuat di dalam range kategori. Oke, sekarang kita bagaimana mengenal metode analisis data kuantitatif nih, karena kita banyak akan menggunakan kuantitatif ya, artinya kualitatif itu suatu isu sendiri nanti, karena kalau untuk penelitian kualitatif biasanya misalnya kemarin ya kebetulan nih ada acara juga sejenis ini yang kemarin sempat kami share ke teman-teman tapi di dinas instansi yang namanya metode penelitian kualitatif itu salah satunya misalnya melakukan evaluasi gitu ya, melakukan studi literatur, studi dokumen-dokumen arsip gitu untuk membuat suatu review terhadap misalnya harmonisasi perundang-undangan gitu, review terhadap aturan-aturan yang berlaku, kira-kira aturan ini masih relevan nggak sih, sejalan nggak sih gitu, atau sebenarnya ada beberapa yang nggak sejalan. Nah itu yang yang itu bisa kualitatif, atau juga analisis kualitatif, misalnya melakukan in-depth interview. Artinya, ini saya kasih contoh saja. Misalnya gini,
kita angka kemiskinan ya, angka kemiskinan karena yang terbayang saya pas angka kemiskinan. Angka kemiskinan itu kan sekarang kurang lebih 4%. Nah, 4% itu untuk Provinsi DKI Jakarta. Sementara Kepulauan Seribu itu paling tinggi. Berapa? 2 digit, 12% atau berapa. Nah, itu Kepulauan Seribu yang paling tinggi angka kemiskinannya se-Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita melakukan analisis untuk mencari penyebab kenapa sih kemiskinan di Kepulauan Seribu masih tinggi, kita akan menghasilkan data yang ya sudah hanya sekedar angka-angka yang agak susah untuk diterjemahkan karena mungkin ada faktor lain di balik itu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan survei, hanya dengan analisis data kuantitatif, sehingga kita bisa melakukan yang namanya metode penelitian kualitatif. Kualitatifnya seperti apa? Bisa dengan in-depth interview atau wawancara mendalam, bisa dengan kita melakukan FGD dengan beberapa tokoh, atau bisa juga mungkin dengan melakukan pengamatan atau observasi menjadi apa sih? Partisipatori ya. Artinya kalau adik-adik nih ya misalnya tertantang yang jurusan sosiologi misalnya pengen tahu atau yang jurusan kesejahteraan sosial mau tahu nih kira-kira kenapa ya kita coba pahami, kita coba dalami dengan sumber daya yang ada, dengan banyaknya bantuan-bantuan sosial, kok di sini kemiskinan Kepulauan Seribu lambat banget sih untuk bisa ini misalnya. Misalnya melakukan itu tadi observasi atau terjun tinggal di sana menjadi tadi ya partisipatori tadi. Nah, itu dituliskan semua pengaruhnya kenapa-kenapa gitu. Oh, apakah ada pengaruh hubungan faktor budaya? Ada pengaruh antara faktor agama atau ada pengaruh dari mana gitu? Apakah karena terlalu banyak bantuan? Apakah karena memang pola pikir orang-orangnya? Nah, itu dianalisis dengan cara kualitatif. Sementara kalau kita bicara kuantitatif, kuantitatif itu adalah kita bicara secara keseluruhan bahwa angka kemiskinannya sekian karena memang eh, karena memang konsumsi kalorinya itu cukup rendah gitu. Artinya konsumsi kalori cukup rendah, artinya mungkin makanan yang dikonsumsi itu aja. Bukan hanya makanan ya, kebutuhan-kebutuhan lain juga rendah. Daya belinya mungkin sedikit lebih rendah daripada wilayah lain. Kenapa? Karena harga barang di Kepulauan Seribu lebih tinggi. Nah, coba teman-teman cek garis kemiskinan di Kepulauan Seribu itu lebih tinggi dibandingkan yang lain karena memang distribusi barang pangan utamanya ke Kepulauan Seribu itu tidak segampang yang lain gitu. Nah, ini menarik ini untuk diteliti. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik untuk menulis tentang itu sangat bisa, sangat dimungkinkan. Artinya ada kuantitatif dan kualitatif. Sebenarnya dua-dua ini tidak bisa kita bilang, kita katakan bahwa kuantitatif lebih baik dari kualitatif atau kualitatif lebih baik dari kuantitatif. Kuantitatif tidak. Artinya semua metode itu punya punya apa ya nilai plus dan nilai minusnya masing-masing. Bahkan kalau digabungkan keduanya, artinya beberapa hal kita ambil dari angka kuantitatif dan dijelaskan lebih mendalam dengan kualitatif, maka itu akan sangat bagus sekali gitu. Nah, bagi sebagian orang, metode kuantitatif ini selalu dipakai oleh banyak peneliti untuk menjawab penelitian yang bersifat mencari hubungan, pengaruh, dan penyebab terjadinya fenomena. Metode analisis data ini melibatkan data numerik dengan melakukan berbagai analisis yang berkenaan dengan penghitungan statistik. Nah, dalam penerapan analisis data kuantitatif, itu banyak digunakan dalam penelitian ekonomi, bisnis, sains teknologi, dan ilmu sosial. Misalnya, bagaimana kepuasan konsumen. Kalau kepuasan konsumen kan jelas tuh, dari skala ini dia puas atau tidak, atau langsung saja jawab dia puas atau tidak terkait dengan barang yang dikonsumsi, yang dibeli. Atau bagaimana daya saing ekspor komoditas, atau tingkat resiko keuangan tuh seperti apa kalau kita misalnya mau berinvestasi saham. Nah, yang seperti ini itu lebih pas, lebih sesuai kalau kita gunakan analisis data kuantitatif. Nah, sementara kualitatif itu biasanya metode yang berfokus pada penjelasan kata-kata saja dan kata-kata dan tidak terdapat angka-angka di dalamnya. Ya tadi ya misalnya
saya contohkan tadi yang kemiskinan Kepulauan Seribu. Nah, itu lebih ke kata-kata, artinya mungkin eh, pola atau kebiasaan gitu. Misalnya hasil kita menunjukkan bahwa pola atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang biasa terjadi dalam keseharian di masyarakat Kepulauan Seribu itu menyebabkan mereka enggan misalnya untuk mereka susah untuk bisa naik dari garis kemiskinan dari tingkat kemiskinan tadi karena eh, misalnya mereka adalah orang-orang yang pokoknya ya bersyukur tadi ya, bersyukur, lebih ke pasrah gitu ya. Atau karena lingkungan gitu, lingkungannya di sana anak-anak ketika sudah sampai pendidikannya SMA enggan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena selain jauh dalam kesehariannya yang dilihat adalah eh, orang-orang di sekitarnya yang memang ya sudah pekerjaannya seperti itu, bahwa kesehariannya seperti itu. Jadi seperti tidak ada motivasi untuk tidak ambis ya, bukan anak-anak ambis. Tidak ada motivasi untuk memperoleh sesuatu yang lebih gitu. Jadi mungkin seperti itu. Nah, itu yang perlu dikaji gitu. Jadi ini sebenarnya sangat menarik untuk kalau teman-teman mau mengkaji lebih dalam. Data yang didapatkan dari analisis kualitatif itu sifatnya subjektif. Subjektif itu artinya tadi misalnya ini gitu, misalnya yang buat penelitian Hairul gitu, dia kebetulan ini agen statistik UNJ, atau Ilma bikin penelitian, Fahri bikin penelitian yang sama, tapi mungkin jauh hasilnya akan berbeda gitu, berbeda dari sudut pandang. Misalnya nih ketiganya ini Ilma, Fahri, dan Hairul, misalnya mereka meneliti di masyarakat Kepulauan Seribu tadi, mereka mereka tinggal di situ sebagai partisipatori tadi ya, jadi mereka keseharian di situ. Mereka tinggal untuk melihat apakah ada kebiasaan pengaruh itu seminggu atau misalnya 1 bulan, mereka akan melihat bahwa oh ternyata ada ini. Tapi apa yang ditulis, dirasakan, disimpulkan oleh Hairul, Ilma, dan Fahri pasti berbeda gitu. Jadi pasti berbeda yang mereka rasakan. Tidak mungkin sama persis gitu. Artinya inilah yang namanya subjektivitas dari peneliti. Makanya apa peneliti peneliti yang baik itu biasanya dia akan melihat apa ya semakin banyak artinya semakin tinggi jam terbangnya, semakin banyak dia memang biasa bergelut dengan penelitian itu wawasannya pasti akan lebih 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 luas gitu. Jadi view terhadap suatu permasalahan tuh akan lebih luas, lebih komprehensif, tidak hanya melulu oh ini karena ini. Bisa saja dia tidak hanya langsung hanya nanya-nanya hanya melihat di kepala rumah tangga tadi, di rumah tangga yang ditinggali. Dia akan nanya-nanya ke orang sekitarnya, dia akan nanya-nanya ke kelurahan, atau orang-orang ketua RT atau kepala suku yang ada di situ, mungkin mereka punya pandangan apa gitu terkait dengan harapan mereka misalnya untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi itu akan menjadi berbeda dan bisa kemana-mana ketika kita melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, artinya setiap orang yang menjadi informan itu memiliki perspektif yang berbeda-beda ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan seputar penelitian. Walaupun memang datanya dalam bentuk kata-kata, justru peneliti itu perlu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan hasil wawancara. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif, teman-teman itu harus kepo, harus lebih sering kepo. Kalau misalnya dia bilang gini, kenapa gitu tadi? Kenapa nggak gini? Kenapa gini? Jadi eh, ketika nanti misalnya jadi analisisnya akan menjadi kaya. Bahkan misalnya nanti ditanyakan oleh dosen pengujinya, itu akan bisa jadi lebih ini gitu. Mungkin berbeda dengan penelitian kuantitatif yang ya datanya seperti ini. Kami bikin model ini karena R-square-nya udah cukup bagus. Sudah sesuai lah keragamannya, keragaman datanya sudah bagus. Jadi udah bisa dilanjutkan gitu. Nggak hanya segitu gitu, tapi kalau kualitatif tadi gitu. Jadi memang perlu kita ada apa ya, ada
justru tantangan di sini untuk mengeksplor lebih dari apa yang disampaikan oleh si responden. Data kualitatif pastinya akan memberi banyak sekali insight apabila penelitinya pintar untuk mengolah data dengan baik. Nah, yang ketiga ini adalah mixed method atau mixed method, metode campuran, combine method. Ini adalah menggabungkan tadi ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke. Berikutnya ini yang mau saya jelaskan adalah bagaimana sih cara kita melakukan pemilihan teknik statistik. Kira-kira kita mau apa ya teknik statistiknya? Kebayangkan teman-teman, mau menentukan judul dulu atau metode dulu? Gitu ya. Jadi sekarang tujuan dulu deh, tujuan. Pertama-tama harus dipahami dengan jelas, kira-kira apa tujuan dari analisis datanya. Apakah teman-teman ingin melihat pola persebaran misalnya? Pola persebaran eh, apa ya? Misalnya pola persebaran penduduk ya. Pola persebaran penduduk di Jakarta. Pasti kan ada polanya. Polanya gimana gitu. Bahkan kalau teman-teman yang meneliti masalah apa ya, etnis, itu teman-teman pasti akan melihat bahwa misalnya di daerah-daerah tertentu akan mengumpul suku-suku tertentu. Ini tanpa bermaksud ini ya. Jadi di daerah misalnya daerah pesisir itu banyak orang-orang dari misalnya suku Bugis, Makassar dan sekitarnya ya yang memang dan Bajo misalnya itu yang memang karena mereka memang eh, biasanya misalnya dulu mereka merantau gitu, mereka akan mencari tempat-tempat seperti itu. Walaupun tidak mungkin ada juga yang tidak di daerah situ. Terus daerah apa gitu ya, misalnya terus kalau misalnya di beberapa daerah banyak di sini banyak rumah makan gitu ya, rumah makan warung-warung makan kecil-kecil gitu. Oh kita lihat dulu, ini biasanya jangan-jangan karena biasanya gini, ketika ada satu yang sudah berhasil, dia akan memberitahu ke keluarganya, saudaranya atau kenalan-kenalannya bahwa usaha di sini bisa kok berhasil, pecel lele bisa nih jualan banyak gitu, atau di sini memungkinkan nih untuk misalnya kita bikin usaha perikanan atau apa gitu. Jadi biasanya tuh ada polanya gitu. Nah, jadi tujuan analisis kita untuk apa? Apakah mengidentifikasi pola tadi misalnya, atau kita memprediksi nilai? Misalnya memprediksi nilai. Em, Sekarang prediksi nilai proyeksi aja lah ya. Misalnya proyeksi penduduk Jakarta sekarang, saya pakai hasil sensus aja ya, sensus penduduk 2020, penduduk di Jakarta itu 10,56 juta. 10,56 juta, 10 setengah juta. Kalau di mana? Dukcapil mungkin sekarang sudah 11 juta ya, 11 jutaan lebih lah ya, mungkin sudah segitu. Nah, eh, misalnya kita memprediksi nih nilai nanti, sekarang kan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang eh, Jakarta. Jakarta itu sudah ditetapkan menjadi IKN-nya, ibu kota negaranya ada di Kalimantan Timur. Sehingga Jakarta itu sudah bukan menjadi IKN lagi ibu kota negara gitu. Nah, misalnya kita memprediksi nilai nih, impact atau dampak dengan ketika sudah tidak ditetapkan lagi Jakarta sebagai ibu kota negara, kira-kira nanti tahun 2025 penduduk Jakarta itu berapa? Tuh, jadi kalau secara umum pertumbuhan penduduk, penambahan jumlah penduduk itu dipengaruhi namanya lampir. Lahir, mati, datang, pindah. Jumlah penduduk ditambah yang lahir, dikurangin yang mati atau meninggal, ditambah yang datang, dikurangin yang pindah. Nah, itu ya. Secara umum itu. Nah, tapi ketika kita melakukan prediksi nilai, nanti kita pertimbangkan kalau Jakarta sudah pindah, ibu kota sudah pindah ke IKN di Kalimantan Timur, berapa banyak pegawai yang akan pindah, kementerian-kementerian akan pindah ke sana, berapa banyak ikutan yang akan keluar dari Jakarta, dan misalnya keluarga-keluarga yang atau sebenarnya akan tidak ada perubahan.
misalnya kita mau melakukan prediksi nilai ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Nanti analisisnya pasti beda ya kita. Atau kita mau membandingkan data. Misalnya kita mau membandingkan data tingkat pendidikan gitu. Tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan. Profil gendernya gitu. Gender itu bukan perempuan ya. Gender itu bicara tentang kesetaraan tadi jenis kelamin. Apakah ada diskriminasi gender gitu terhadap pendidikan di Jakarta? Apakah pendidikan untuk laki-laki menjadi lebih baik untuk menjadi dibanding perempuan dan seterusnya. Jadi gender itu bisa sebaliknya gitu. Jadi eh, ketika kita mau membandingkan data ini, kita harus pakai alat analisis apa gitu. Artinya pemilihan teknik analisis pertama yang penting adalah tujuan dulu analisis kita apa. Yang kedua jenis datanya. Jenis data yang akan digunakan itu juga mempengaruhi teknik analisis data. Apakah datanya kuantitatif atau kualitatif? Datanya apa ya gitu. Kalau datanya kualitatif gitu, berarti kan kita analisisnya ya analisis tadi ya biasa gitu. Kecuali yang kualitatif tadi kita kuantifikasikan, kita buat jadi angka. Ketika kita sudah buat jadi angka, tapi itu kita scoring ya, artinya kita scoring. Ketika kita scoring, berarti kita melakukan tadi ya, melakukan semacam pengkodean ulang, pengkategorian ulang. Nah, untuk membuat scoring tadi, ketika kita buat scoring tadi, maka tadi kita berarti data kualitatifnya tadi sudah kita kuantifikasi. Itu sudah kita lakukan juga, BPS sudah melakukan salah satunya untuk membuat yang namanya Indeks Demokrasi Indonesia. Itu kualitatif semua tuh, dari pendapat pakar tentang kondisi demokrasi di Indonesia, dari hasil coding atau hasil analisis dokumen, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan, semua dicek gitu, semua dikategorikan menjadi ke indikator-indikator yang masuk. Nah, itu namanya mengkuantifikasi hal-hal yang sifatnya kualitatif. Itu bisa. Jadi kalau datanya berupa angka, itu berarti kan kuantitatif. Kalau datanya berupa tulisan-tulisan, berarti itu adalah kualitatif. Nah, bisa juga kita bikin analisis biasa pakai secara umum, misalnya pakai mixed method ya. Ada yang datanya pakai kuantitatif, hasil surveinya sekian-sekian. Jadi rata-rata pendidikan rata-rata pendapatan rata-rata pendapatan pekerja misalnya di Provinsi Jakarta adalah sekian. Misalnya adalah 5 juta rupiah gitu. Tapi kita ada boxnya di catatan kualitatif, tetapi masih ada pekerja yang ternyata gajinya jauh sekali di bawah UMR yang ditetapkan, misalnya gitu. Itu adalah hasil penelitian kualitatif yang mendukung tadi, memperkaya hasil analisis kita yang kuantitatif. Oke, dasar berikutnya adalah ukuran sampelnya. Ukuran sampel itu juga mempengaruhi teknik analisis data. Sampelnya besar atau sampelnya kecil. Sampelnya representatif atau tidak. Kalau teman-teman sampelnya misalnya gini, mau meneliti tentang efektivitas program makan bergizi gratis. Nah, terus teman-teman sampelnya yang didata itu hanya satu sekolahan. Misalnya cuma SD 002 Jakarta Pusat misalnya, hanya di situ saja, maka itu kesimpulannya tidak akan bisa digunakan untuk menggeneralisasi semua karena sampelnya tidak representatif, tidak mewakili populasi dengan baik, sehingga hasil tapi itu bisa dilakukan kok. Jadi jangan teman-teman, ya kan kita nggak mungkin mendata Jakarta, nggak apa-apa. Apalagi kalau teman-teman masih untuk skripsi S1, bisa nanti dengan misalnya itu adalah hasil studi kasus gitu, hasil studi kasus gitu kan. Misalnya gini, efektivitas makan bergizi gratis gitu. Dalam kurung di bawahnya tulisan kecilnya ya atau subjudulnya adalah hasil studi kasus di SDN 002 Jakarta Pusat.
Artinya itu boleh, sangat dimungkinkan. Jadi tidak harus dipaksakan bahwa sampelnya harus ini, kecuali ketika nanti adik-adik misalnya sudah bekerja, apalagi ini untuk kepentingan misalnya untuk kepentingan program, bikin program, dan itu di tingkat misalnya di ASN. Nah, itu memang sampelnya harus, kalau memang mau melakukan pengambilan sampel yang bisa, penyimpulan yang sifatnya general, maka pengambilan sampelnya juga harus representatif. Ketentuan berikutnya adalah kemampuan analisis. Kemampuan dan pengalaman dalam melakukan analisis data juga perlu dipertimbangkan. Apakah analisis ini bisa dilakukan oleh peneliti atau analisis yang memerlukan analisis data? Peneliti atau analisis yang melakukan analisis data. Artinya gini, eh, kalau kita nggak terlalu paham tentang, misalnya ya, nggak terlalu paham tentang apa studi dokumen gitu ya. Misalnya kita mau bikin review dari tadi ya, peraturan perundangan itu, tidak ada peneliti yang sanggup melakukan penelitian itu, maka jangan coba-coba kita melakukan case study tadi gitu. Mungkin kita bisa melakukan cara lain, misalnya kita wawancara atau in-depth interview dengan pakar yang memang memahami terkait permasalahan hukum gitu. Em, tapi ya tadi gitu, artinya tergantung lagi ya kemampuan kita gitu sebagai peneliti, kemampuan adik-adik, kemampuan kita semua sebagai peneliti. Kira-kira kita sanggup nggak? Eh, kita mampu atau tidak? Mungkin ekspertis kita belum banget sampai di situ, tapi kira-kira kita sanggup nggak kalau misalnya belajar dalam waktu sekian ini, kita baca-baca dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan, kita bisa menyimpulkan, oke. Nah, tapi kalau memang tidak, ya udah nggak usah gitu. Terus yang berikutnya adalah ketersediaan perangkat lunak. Terkadang pemilihan teknik analisis data juga bergantung pada ketersediaan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan analisis data. Contohnya, mau analisis data kualitatif untuk melihat eh, preferensi orang gitu ya. Misalnya preferensi kira-kira ini orang lagi pada ngomong apa ini ya. Kayak di media sosial apa yang ini. Tapi kita nggak punya alatnya. Kita misalnya karena kita di jurusan statistik, adik-adik apalagi ya misalnya di jurusan statistik ini biasanya pegangannya cuman kalau nggak SPSS pakai R atau pakai stata yang kayak gitu-gitu, terus mau melakukan analisis itu nggak bisa. Mau coding banyak sekali jawabannya. Nah, pakai tapi kalau misalnya memang benar mau melakukan itu, berarti teman-teman harus punya software analisisnya. Misalnya ya, pakai NVivo atau apa gitu. Artinya em, itu dimungkinkan gitu. Artinya kita mau pilih teknik analisis tuh ada beberapa constraint tadi yang harus kita perhatikan. Oke, ini dalam konteksnya PPS atau dalam konteksnya eh, analisis secara keseluruhan. Analisis itu adalah bagaimana kita mengetahui keadaan yang sebenarnya, terus bagaimana menguraikan suatu permasalahan, terus bagaimana penjabaran dan pemecahan persoalan yang di eh, yang kita hadapi. Nah, ini secara umum teknik analisis yang biasa digunakan adalah deskriptif. Deskriptif ini untuk menjawab tentang apa sih yang terjadi dengan merangkum data-data dari masa lalu tanpa membuat generalisasi hasil penelitian. Bisa dari data masa lalu atau juga misalnya dari itu kan kalau data dari masa lalu misalnya series aja. Adik-adik mungkin pernah kita sharing ya, pernah kita ajarin untuk mencari data di web data dinamis di apa di website kita di jakarta.bps.go.id mencari data dinamis. Oh, jadi mau melihat apa gitu, tapi lihat dulu data-data yang tersedia itu apa. Nah, dari data itu, misalnya series yang sepanjang itu bisa kita lakukan untuk eh, membuat apa ya kesimpulan atau pendahuluan sementara dengan merangkum dari data-data masa lalu, tapi kita tidak melakukan generalisasi hasil penelitian. Biasanya teknik yang digunakan dalam bentuk dashboard yang meliputi diagram, bisa tabel, ada modus, angka yang sering muncul, min atau rata-rata, frekuensi, persentase, dan lainnya. Analisis deskriptif itu menjawab pertanyaan tentang ini apa sih yang terjadi?
dengan merangkum tadi ya. Terus selanjutnya jenis teknik analisis data yang lebih kompleks itu adalah analisis diagnostik, mendiagnosa penyebabnya, kenapa itu terjadi. Terus gunanya untuk mengidentifikasi pola perilaku. Misalnya kenapa kejahatan kok malah lebih sering terjadi di siang hari, siang hari, pagi menjelang siang hari. Kalau kita selama ini berpikir malam hari, kenapa jadi siang? Ada yang berubah, ini apa yang berubah? Bisa gitu. Atau misalnya, kenapa sekarang orang lebih senang belanja pakai online, bukan pakai offline? Toko-toko jadi relatif lebih sepi, tapi marketplace menjadi lebih ramai, misalnya gitu. Nah, itu untuk mengidentifikasi pola-pola tadi itu bisa pakai di data gini. Berikut teknik analisis diagnostik itu ada 2, jadi discover and alert dan query and drill down. Jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dari suatu laporan itu kita pakai query and drill down, sedangkan discover and alerts itu digunakan untuk memberikan informasi mengenai isu yang bisa terjadi saat ini dan menjadi alarm untuk suatu fenomena yang tidak kita harapkan. Jadi ada isu apa yang kira-kira kita ini nih masih kita tadi ya, karena kita melakukan diagnosa ini kira-kira kenapa ya terjadi ini, bisa saja karena ini gitu. Jadi menjadi semacam apa ya, early warning buat kita. Ada lagi yang namanya analisis prediktif, memprediksi suatu fenomena yang akan terjadi, tren, korelasi fenomena gitu. Terus ada lagi analisis yang namanya preskriptif. Jadi tadi analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Preskriptif itu misalnya kemungkinan situasi atau skenario, sumber daya yang tersedia, kinerja masa lalu dan masa kini, serta menyarankan rekomendasi atau strategi baru. Nah, ini diadaptasi dari Paci dan Kotia tahun 2021. Jadi kalau deskriptif itu dia mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan data yang tersedia, itu akan membuat kesimpulan sederhana ya, menggunakan statistik dan visualisasi. Terus diagnostik itu menjelaskan mengapa sebuah fenomena terjadi dengan data dan metode yang sesuai. Dia akan mencari pola atau pattern-nya gitu. Berikutnya prediktif. Prediktif itu memprediksi kapan akan terjadi dengan menggunakan teknik analisis data terkini buat validasi. Misalnya prediksi. Misalnya kita kan melihat sekarang TFR, total fertility rate atau angka kelahiran, angka jumlah anak yang mungkin dilahirkan oleh seorang perempuan usia subur, usia 15 sampai 49 tahun di Jakarta. Berdasarkan hasil SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia itu kurang lebih 1,75. 1,75 artinya seorang ibu itu pada usia subur itu bisa melahirkan antara 1 sampai 2 anak kan, 1 sampai 2 anak. Nah, misalnya kita prediksi nih, oh Jakarta nanti kalau ditinggalkan lagi dengan orang berangkat banyak yang pindah ke IKN, terus bedol desa lah ya istilahnya, bedol provinsi gitu jangan-jangan ya. Nah, itu ditambah dengan angka kelahiran yang terus turun. Kira-kira ini nanti jumlah penduduk Jakarta di tahun 2000 berapa ya? 30, 35, 40 itu berapa? Apakah akan tercapai bonus demografi nggak nantinya gitu? Nah, ini kita buat prediksi, itu salah satu contohnya prediksi. Atau kita preskriptif. Preskriptif tadi menyusun rekomendasi what to do. Artinya tadi kita lihat, wah jumlah penduduk Jakarta sekian nih. Dengan angka total fertility rate yang terus bergerak turun, berarti satu saat jumlah penduduk Jakarta tambah turun lagi. Sementara kelahiran berkurang, di sini juga jumlah penduduknya usia tuanya semakin banyak karena kalau di piramida penduduk hampir lurus, hampir ini, maka beban negara itu juga menjadi lebih bukan beban mungkin ya, anggaran yang harus disiapkan gitu untuk
menunjang ini jadi lebih semakin banyak juga nih, semakin berat gitu. Kalau tidak diatasi dengan baik, kalau tidak dilakukan disusun strategi dengan baik. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah misalnya, kenapa kita nggak impor penduduk dari luar gitu? Tapi impornya yang gimana nih biar impor penduduk yang berkualitas? Sementara dengan undang-undang kependudukan yang baru, orang tuh bebas mau pergi kemana aja. Kalau dulu kan ada aturan, masuk ke Jakarta minimal pendidikan ini, masuk ke Jakarta harus punya orang yang bawa. Maksudnya ada saudara atau siapa ada tempat tinggal, nggak bisa masuk ke Jakarta tanpa keterangan tanpa ini. Kalau sekarang harus gimana? Nah, eh, itu bisa kita lakukan tadi itu preskriptif, artinya menyusun rekomendasi what to do, apa yang harus kita lakukan, usulannya harusnya seperti apa menurut kita, sehingga kita bisa membuat suatu simulasi atau rancangan dan solusi yang tepat. Nah, kembali lagi ke statistik deskriptif tadi ya, sebagai kalau berdasarkan kalau tadi kan berdasarkan tingkatan berdasarkan tingkatannya analisis ada 4 jenis ini. Sekarang berdasarkan ada atau tidak adanya kesimpulan. Ada yang namanya statistik deskriptif, ada yang inferensia gitu. Jadi kalau deskriptif itu adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu himpunan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, statistik deskriptif itu hanya memberikan informasi saja, tidak menarik kesimpulan apapun tentang populasi. Contoh statistik deskriptif itu tabel, diagram, grafik, infografis. Tuh, jadi dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi, serta memperoleh informasi dari kumpulan data yang ada. Nah, informasi ini, misalnya tadi ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, atau kecenderungan suatu gugus data. Nah, jadi deskriptif tidak punya kesimpulan, berbeda dengan inferensia. Kalau inferensia adalah metode yang digunakan justru untuk menarik kesimpulan. Jadi dua ini berbeda ya. Yang satu tidak, yang ini harus menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil sampel. Jadi kalau kita melakukan survei, tadi kita bisa melakukan generalisasi, kesimpulan, memberikan kesimpulan terhadap hasil sampel. Ini yang namanya kita menggunakan statistik inferensia. Hasil akhir dari metode pengolahan ini berupa kemungkinan atau probabilitas serta dinyatakan dalam persen. Nah, biasanya gitu ya, biasanya yang berlaku adalah yang seharusnya ya, itu yang namanya kalau survei-survei itu harusnya disajikan dalam bentuk persen saja. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya 100 orang penduduk di Jakarta berdasarkan hasil survei 100 orang yang gini gitu. Atau ada sekian-sekian yang seperti ini gitu. Itu tidak, tapi statistik intinya kita tidak bisa mengatakan jumlah absolut, tetapi kita bisa menyampaikan persen. Misalnya 34% gitu, 30% ya. 34% perempuan di Jakarta, perempuan usia 15 sampai 64 tahun itu menjadi korban kekerasan dalam berbagai dimensinya gitu. Nah, itu kita hanya menyampaikan jumlahnya persennya aja. Kita tidak boleh menyampaikan jumlah absolutnya karena kita menggunakan sampel. Tuh, jadi beda ya antara sampel. Kalau hasil sensus boleh saya bilang penduduk Jakarta 10,56 juta. Terus kalau misalnya saya katakan 70% penduduk Jakarta itu berusia 17 tahun ke atas. Itu nggak masalah karena kita bilang hanya 70%. Tapi kita tidak katakan misalnya 7 juta, 7, sekian juta. Enggak gitu. Yang boleh mengatakan 7, sekian juta itu kalau dia adalah hasil sensus gitu. Atau hasil sensus atau registrasi. Tetapi kalau dia dapat dari hasil sampel, dari hasil proyeksi seperti itu, dari hasil sampel ya itu harus bentuknya persentase saja.
Nah, karena hasil keputusan sangat ditentukan oleh sampel, maka pemilihannya harus dilakukan pada populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Nah, perbedaannya apa nih statistik deskriptif dan statistik inferensia? Perbedaannya dari sisi tujuannya. Tujuannya apa? Untuk melihat apa? Proses analisisnya seperti apa? Hingga penyajian hasil analisis. Perbedaan pertama, tujuan dilakukan analisis. Statistik deskriptif tujuannya untuk menjelaskan karakter data yang sudah diketahui. Ini udah tahu nih. Oh, hanya menjelaskan karakter datanya saja gitu. Sekian persen eh, masyarakat gitu misalnya. Sekian persen penduduk, misalnya 90% penduduk Jakarta sudah mengakses internet. Sudah, itu hanya menjelaskan datanya berdasarkan hasil sampel tadi gitu. Hasil deskriptif gitu. Tapi kalau di sisi statistik inferensia, tujuannya mengambil kesimpulan lewat suatu populasi, lewat analisis sampel. Sorry, yang tadi yang itu misalnya itu bisa jadi inferensia. Tadi yang 90% penduduk Jakarta sudah bisa mengakses internet atau teknologi gitu, menggunakan teknologi, sudah melek teknologi itu misalnya. Saya lupa persisnya, nanti mungkin kalau ada teman-teman yang kebetulan buka di website jakarta.bps.go.id bisa cek di publikasi BPS, itu ada di statistik kesejahteraan rakyat, itu ada jumlah persisnya berapa. Berikutnya perbedaan statistik deskriptif dan inferensia itu dalam proses pengolahan data. Kalau deskriptif itu cenderung metodenya sederhana, misalnya rata-rata. Rata-rata itu em, mudah kan ya, rata-rata. Rata-rata itu misalnya kita mau melihat berapa sih rata-rata tinggi badan di satu kelas, berarti kan semua dijumlahin. Tinggi ini tambah tinggi ini bagi berapa orang, berapa variannya. Nah, sementara kalau inferensia itu biasanya menggunakan metode yang lebih rumit. Ada membandingkan data, membuat prediksi, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya. Perbedaan terakhir dari keduanya adalah cara menyajikan hasil akhir. Karena berguna untuk menggambarkan situasi tertentu, biasanya kalau statistik deskriptif, hasilnya itu tabel dan grafik aja. Tapi kalau inferensia bisa dalam bentuk probabilitas karena tujuannya untuk menjelaskan kemungkinan. Itu tadi misalnya 34% gitu ya. 34% perempuan di Jakarta usia 15 sampai 64 tahun itu eh, ada apa menjadi korban kekerasan. Nah, ini kenapa ini kita kasih contoh untuk ini misalnya kita akan melihat gitu ke depannya apakah angkanya akan naik lagi atau turun lagi. Nah, kalaupun angkanya sebesar itu, angkanya kira-kira yang bikin besar itu di mananya gitu. Apakah karena dia menjadi korban kekerasan fisik, korban kekerasan psikis, korban kekerasan seksual atau apa gitu. Nah, itu yang perlu dikaji secara lebih dalam, artinya dibedah kedalaman dari indikator tersebut. Oke, sekarang analisis dalam penelitian kuantitatif. Kalau di kuantitatif ini, dalam penelitian kuantitatif, analisis data itu tadi yang mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, melakukan tabulasi. Nah, berdasarkan variabel-variabel tadi ya. Sekarang teknik analisis yang dalam data kuantitatif ini biasanya ada dua, deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif itu langsung tabel-tabel, inferensial itu ada dua jenis lagi. Ada yang namanya pakai parametrik sama non-parametrik. Nah, nanti parametrik itu apa, non-parametrik apa, nanti kita bahas sekilas. Sekilas aja. Oke, statistik deskriptif itu digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Jadi statistik deskriptif tidak boleh digunakan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan suatu masalah. Nah, penelitian yang dilakukan pada populasi, analisanya menggunakan statistik deskriptif, populasi dan sampel ya. Jadi kalau kita bilang tadi misalnya hasil sensus penduduk,
Nah, ini kita langsung deskriptif aja, nggak usah pakai inferensia. Karena dia semua didata kan. Semuanya, karena semuanya didata berarti kan itu populasi. Kalau sudah populasi, ya sudah kita langsung sebutkan gitu. Ada sekian penduduk Jakarta, misalnya tadi ya, sekian penduduk Jakarta yang pendidikannya SMA. Tapi kalau kita pakai inferensia gitu, maka kita tidak boleh menyebutkan absolutnya, tapi hanya cukup persennya saja. Nah, ini statistik inferensia adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel ya, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi melakukan estimasi di parameter populasinya. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel yang jelas. Nah, sekarang misalnya di suatu data di satu sampel lah, itu dia punya peluang kesalahan dan kepercayaan itu dinyatakan dalam bentuk persentase. Kalau peluang kesalahan 5%, berarti taraf kepercayaannya 95%. Kalau peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya 99%. Misalnya koefisien korelasi 0,54 untuk signifikansi 5%, artinya hubungan variabel itu sebesar 0,54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel. Gitu. Jadi, nah, ini angka ini yang sering tidak mungkin terlalu agak sedikit diabaikan gitu. Artinya gini, misalnya kita mengatakan bahwa angka kemiskinan itu ada 4,3% gitu. Dengan selang kepercayaan 5%. Itu 5%. 5% itu berapa? 0,05. Artinya kalau dia bergerak plus minus di antara 0,05 angkanya, misalnya 4,35 atau 4,25, tadinya 4,3, itu masih dalam batas. Kalau di atas itu baru kita katakan bahwa itu tidak sesuai gitu. Jadi sepanjang berada di dalam range itu, rentang itu masih dinyatakan benar. Nah, ini metode yang inferensia tadi ya, ada parametrik dan non-parametrik. Parametrik itu untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, parameter populasi ini meliputi rata-rata mu ya, mu. Dan simpangan baku, tau, ini tau ya, tau varians. Sedangkan statistiknya meliputi kalau rata-rata X bar, simpangan baku S, varian tuh S kuadrat. Jadi, beda ya duanya ya. Yang kalau dari populasi itu yang tadi pakai sigma, pakai lambang-lambang itu. Mu, tau, dan tau square. Kalau yang ini statistiknya itu statistik yang dari sampel tadi X bar, S, dan varian S kuadrat. Nah, ini contoh nilai suatu pelajaran 1.000 mahasiswa itu 7,5. Selanjutnya dari 1.000 mahasiswa diambil 50 orang. Ya. Dari 1.000 diambil 50. Dari sampel yang 50 itu ternyata nilai rata-ratanya 7,5. Kalau ini udah bagus banget ya. Ternyata sampelnya sangat representatif, tidak ada perbedaan antara parameter dan statistik. Tapi kadang-kadang kita ngambil nih sampel 50, ternyata rata-ratanya jadi misalnya 7,4. Nah, pasti ada perbedaan gitu. Ya bisa sih itu berbeda. Berikutnya metode non-parametrik itu digunakan untuk menguji distribusi, untuk menganalisis data nominal dan ordinal, dan tidak menuntut banyak asumsi yang harus dipenuhi. Nah, biasanya kalau kita mau pakai parametrik kan regresi-regresi gitulah ya. Regresi linear sederhana, regresi berganda, regresinya macam-macam. Nah, yang regresi-regresi itu tuh harus pakai parametrik. Tapi kalau kita datanya nggak seperti itu, kita bisa pakai data pakai non parametrik aja. Kalau untuk regresi-regresi tadi parametrik itu kan minimal skalanya interval atau rasio.
Nah, sementara kadang kita datanya itu cuma data nominal, laki-laki perempuan, terus tingkat pendidikan tadi, ordinal. Nah, itu berarti kita bisa menggunakan metode non-parametrik saja, nggak harus pakai metode parametrik. Sekarang ini contohnya. Kalau data nominal itu bisa pakai apa ya gitu. Kalau kita deskriptif pakai satu sampel. Kalau satu sampel pakai binomial, binomial sama chi-square, chi kuadrat satu sampel. Tapi kalau pakai komparatif dua sampel, kita bisa pakai McNamara sama Fisher exact probability sama chi kuadrat dua sampel. Atau komparatif tapi lebih dari dua sampel. Nah, itu kita lihat lagi berpasangan atau independen. Pakai kohran, kalau berpasangan, independen pakai chi kuadrat sampel. Atau kita cuma mau lihat asosiasi aja atau ada hubungan atau tidak, itu pakai koefisien kontingensi gitu. Itu kalau datanya nominal. Kalau datanya ordinal bagaimana gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini nanti bisa di bahannya kita akan share ke teman-teman. Artinya ini adalah data salah satu pemilihan untuk metode non parametrik yang mungkin bisa teman-teman pakai. Jadi kalau dia nominal, kalau dia ordinal seperti apa. Nah, ini saya mau kasih contoh judul penelitian dan metode penelitian, metode yang digunakan untuk analisis. Misalnya mau melihat pengaruh ya, judul penelitian pengaruh lama penayangan iklan di TV terhadap nilai penjualan majalah ABC. Nah, ini mau melihat pengaruh nih. Ada nggak sih pengaruh? Semakin sering ditayangkan iklan tentang majalah ABC, kira-kira majalah ABC-nya penjualannya meningkat atau enggak? Bentuk paradigmanya itu adalah X ke Y. Jadi misalnya kita pakai asumsi kita bahwa lama penayangan iklan akan mempengaruhi Y, nilai penjualan majalah ABC. Nah, diasumsikan penelitian ini akan menggunakan sampel iklan di TV yang diambil secara random. Selanjutnya akan dibahas rumusan masalah, rumusan hipotesis yang diajukan, dan teknik statistik yang akan digunakan dalam analisis. Oke. Nah, yang berikutnya rumusan masalah, hipotesis, dan teknik analisisnya itu sangat berkaitan. Contohnya ya, teknik statistik yang digunakan untuk melakukan prediksi pengaruh lama penayangan iklan terhadap nilai penjualan adalah pakai regresi sederhana. Regresi linier sederhana. Y sama dengan A plus BX. Itu yang paling gampang. Y sama dengan A plus BX. Nah, Y-nya itu apa? Y-nya adalah nilai penjualan majalah ABC. Dipengaruhi A itu biasanya koefisiennya tuh nanti ketika kita running, itu biasanya langsung muncul tuh angka koefisiennya berapa. Jadi koefisien tuh angka tetapnya lah, tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Yang berikutnya adalah tadi Y sama dengan A plus BX. BX. X-nya itu yang bergerak-gerak, artinya lama penayangan iklan. Nanti dia akan melihat misalnya dari TV ini gitu ya. Misalnya iklan iklan majalah ABC. Di TV 1 dengan durasi penayangan iklan sekian, lama penayangan iklannya misalnya 10 menit. Di TV B, TV kedua, durasi penayangan iklannya 5 menit. Di TV ketiga, durasi penayangan iklannya 9 menit, misalnya gitu. Seberapa mempengaruhi dia terhadap nilai penjualannya gitu. Oke. Sorry, tadi karena dia satu TV aja gitu, karena dia regresi linear sederhana, kita anggap aja satu TV aja ya gitu, satu TV. Oke, terus teknik analisisnya tadi ya, kita mau melihat dengan cara teknik regresi sederhana dengan satu variabel bebas. Terus untuk judulnya, misalnya rumusan masalahnya adalah kalau lama penayangan
iklan majalah ABC ditingkatkan sampai optimal, berapakah nilai penjualan barangnya? Misalnya itu pertanyaan kita. Nah, ini kira-kira rumusan masalahnya. Rumusan masalah, berapa rata-rata waktu penayangan iklan di TV? Hipotesanya, misalnya, rata-rata penayangan iklan di TV paling tinggi 120 menit. Statistik untuk uji hipotesis. Data yang terkumpul adalah rasio, bentuk hipotesisnya adalah deskriptif. Data yang terkumpul rasio ya, karena kan misalnya sekian gitu ya. Rasio tadi. Terus bentuk hipotesisnya adalah deskriptif, maka teknik uji untuk hipotesis adalah nomor 1 dan 2 tadi. Yang adalah sama yaitu t-test untuk satu sampel. Terus berikutnya kalau kita mau rumusan masalah kita, kira-kira berapa nilai penjualan barang yang telah diiklankan? Nilai penjualan barang berapa sih? Kalau tadi berapa lama waktunya, berapa sih nilai penjualan barang yang telah diiklankan? Nah, misalnya paling rendah 700 juta sehari. Ya udah berarti kita pakai di tes satu sampel. Atau adakah hubungan positif, hubungan yang positif dan signifikan antara lamanya penayangan iklan di TV dengan nilai penjualan barang? Hipotesanya ada hubungan yang positif. Jadi hubungan positif tuh inline, sejalan. Semakin, misalnya hipotesa kita ya, semakin lama waktu tayang di TV iklannya, semakin tinggi nilai jual barangnya gitu. Misalnya gitu. Itu kita bisa pakai statistik ujinya korelasi person product moment. Atau kalau kita mau bilang rumusan masalah kita, bagaimanakah pengaruh penayangan iklan di TV terhadap nilai penjualan barang? Hipotesanya, lama penayangan iklan berpengaruh positif terhadap nilai penjualan, itu kita pakai regresi sederhana. Jadi dari 4 ini aja kan artinya gini, rumusan masalah yang kita tentukan itu menentukan kita harus pakai uji apa gitu. Kalau tanya pengaruh berarti harus pakai regresi gitu. Kalau cuma dia signifikan atau tidak, mungkin kita bisa gunakan tadi korelasi persen. Atau cuman melihat nilai saja, oh bisa pakai t-test satu sampel saja gitu. Oke, yang berikutnya adalah ini contoh berikutnya. Judul penelitian kita, pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja karyawan terhadap produktivitas di PT Mitra Raja misalnya. Nah, ini bentuk paradigmanya. Jadi, ini adalah teman-teman yang jurusan manajemen mungkin sering nulis kayak gini kali ya. Jadi, produktivitas kerja atau Y ini itu dipengaruhi oleh kemampuan karyawan X1 dan X2-nya motivasi kerja. Misalnya gitu ya. Ini asumsi kita. Diasumsikan penelitian menggunakan sampel yang diambil secara stratified random sampling. Kalau stratified itu apa? Stratified itu berarti ada strata. Kalau stratanya di karyawan kira-kira apa? Oh, strata pendidikan misalnya. Atau strata jenjang jabatan. Tergantung kita mau ngambil mana. Misalnya kita itu tergantung asumsi kita juga ya. Artinya misalnya kita bilang bahwa strata pendidikan itu relate dengan kemampuan karyawan atau kemampuan karyawan bisa dilihat dengan tingkat pendidikan. Berarti sampelnya yang kita gunakan adalah tadi strata yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah pendidikan. Yang pendidikan SMA sekian diambil sampel. Yang pendidikannya S1 sekian diambil sampel. Yang pendidikannya S2 sekian diambil sampel. Yang pendidikannya S3 sekian diambil sampel. Nah, pengambilan sampelnya oke, kita bisa pakai proportional to size PPS, tetapi jumlah yang diambil tiap-tiap itunya tadi ditentukan dengan persentase jumlah yang ini berdasarkan tingkat pendidikan, persentase di tiap strata berdasarkan tingkat pendidikan tadi untuk menggunakan PPS. Jangan lupa, tadi mungkin saya sedikit terlewat ya, untuk menentukan sampel ketika teman-teman mau menggunakan sampelnya ini harus digeneralisasi. Teman-teman adik-adik itu harus pakai yang namanya frame, kerangka sampel. Kerangka sampel itu harus seperti apa? Kerangka sampel itu berarti harus ada daftar nama
Misalnya, yang mau didata adalah tadi karyawan kan, karyawan ini ke produktivitas karyawan. Berarti ini daftar karyawan di PT Mitra Praja. Daftar karyawan semua, daftar karyawan berdasarkan tingkat pendidikan. Terus diurutkan semuanya. Misalnya urutkan berdasarkan abjad atau urutkan berdasarkan tahun masuk di perusahaan itu. Diurutkan semua. Itu. Terus nanti setelah diurutkan dapat berapa sampel, kita perlunya berapa sampel untuk kecukupan sampelnya. Terus kita ambil secara PPS, probability proportional to size. Kita ambil dari setiap kategori, kita ambil sudah sesuai, terus baru eh, kita survei gitu. Sehingga nanti data yang didapat adalah misalnya semua instrumen penelitian menggunakan skala interval, sehingga data yang didapat adalah data interval. Nah, ini sekarang contohnya rumusan masalah deskriptif. Seberapa tinggi kemampuan kerja karyawan PT Mitra Praja? Hipotesa deskriptifnya, kemampuan kerja masih rendah, paling tinggi baru mencapai 60% dari kriteria yang diharapkan. Ini biasanya misalnya bagian HRD atau bagian SDM. Bagian SDM tuh dia yang menilai kira-kira segini. Kalau yang kita ya pegawai itu ya capaian kerja atau keep up gitu, menilai segini. Nah, kalau dia ini ya nanti ada lagi seberapa tinggi. Nah, misalnya dia bilang seberapa tinggi motivasi. Nah, motivasinya misalnya paling tinggi 65% dari kriteria, oke. Atau seberapa tinggi produktivitas. Yang tadi kemampuan, motivasi, dan produktivitas, deskriptif itu hanya bilang satu-satu kan, satu-satu masalah. Nah, itu bisa diuji pakai apa? Pakai t-test satu sampel. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif tuh ada hubungan antar tadi X1. X1-nya apa? X1-nya kan di kemampuan kerja, X2 di motivasi ya. Apakah ada hubungan antara motivasi kerja, kemampuan kerja dengan produktivitas X1 dan Y. Terus berarti kalau kita buat hipotesanya ada hubungan gitu. Kalau yang kedua, apakah ada hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas? Berarti yang kita tanya, berarti hipotesanya ada hubungan antara motivasi dan produktivitas. Atau yang ketiga, ada nggak sih hubungan antara kemampuan dan motivasi? Ada nggak hubungan di antara keduanya itu? Hipotesanya ada hubungan juga. Atau yang berikutnya, yang keempat, secara bersama-sama ada nggak hubungan nih kalau dimasukkan sekaligus motivasi kemampuan dan motivasi secara bersamaan itu mempengaruhi produktivitas. Ada nggak gitu? Nah, untuk yang tadi, kalau tadi ya, dari kemampuan mempengaruhi produktivitas, terus motivasi mempengaruhi produktivitas, atau kemampuan mempengaruhi, ada hubungan dengan kemampuan, ada hubungan motivasi, itu bisa pakai korelasi product moment yang dilanjutkan dengan regresi tunggal. Tapi tadi kalau secara bersama-sama ada hubungan antara kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja, itu bisa pakai korelasi ganda. Korelasi ganda itu parsial terus dilanjutkan dengan korelasi ganda. Nah, berikutnya kalau masalahnya ini komparatif, perbandingan. Bisa juga pakai perbandingan ya, perbandingan. Tadi kalau asosiasi, yang pertama tuh hanya menjelaskan saja, yang kedua ada tidaknya hubungan, yang ketiga ada perbandingan. Nah, kalau ada perbandingan, rumusan masalahnya beda lagi nih. Ada perbedaan, apakah ada perbedaan antara keberbedaan kemampuan kerja antara pria dan wanita? Perbandingan nih, pekerja pria dan wanita beda nggak sih? Hipotesanya pasti tidak ada perbedaan gitu. Terus ada hubungan nggak sih antara ada perbedaan nggak? Sorry, hubungan terus. Ada perbedaan nggak antara motivasi kerja sih pria dan wanita? Atau ada perbedaan nggak produktivitas kerja karyawan pria dan wanita? Nah, kalau pakai perbedaan-perbedaan tadi,
Hipotesanya langsung aja. Ada perbedaan tidak? Tidak ada perbedaan. Mengujinya apa? Pakai t-test untuk 2 sampel independen. Jadi ini 2 nih, kita grouping 2. Kita split 2, karyawan laki-laki, karyawan perempuan. Dari sisi kemampuannya ada perbedaan atau tidak? Dari sisi motivasinya ada perbedaan atau tidak? Dari sisi produktivitasnya ada perbedaan atau tidak? Yang berikutnya, kalau kita mau menganalisis perbedaan kemampuan kerja antara karyawan golongan, misalnya 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau ini beda lagi kan ya. Kalau tadi antara laki-laki perempuan saja, ini karyawan golongan. Kalau karyawan golongan 1, 2, 3, kira-kira ada hierarkinya nggak nih? Ada kan? Kalau ada hierarki, berarti tadi kita pakai yang di tabel itu pakai ordinal gitu. Kita pakai skala ordinal gitu. Berarti nanti ada perbedaan nggak antara kemampuan kerja golongan 1, 2, 3? Terus ada perbedaan nggak antara motivasi kerja si golongan 1, 2, 3? Atau ada perbedaankah antara produktivitas kerja antara karyawan golongan 1, 2, 3? Nah, kalau ditanya ada perbedaan gini, hipotesanya selalu terdapat perbedaan gitu antara kemampuan ini gitu. Terus analisanya kita bisa pakai analisis varian satu jalan. Bila ada perbedaan, bisa dilanjutkan dengan t-test untuk 2 sampel. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Saya tadi janji sampai jam 3 saja, biar tidak terlalu lama. Gitu. Biar mungkin ada teman-teman yang mau didiskusikan atau mau diresapi dulu, boleh gitu. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Siti ya, Mbak Siti. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih atas penyampaian pada sesi materi tadi. Eh, karena materi yang sudah dibawakan sangat bermanfaat nih mengenai analisis data skripsi. Tentunya materi ini bisa digunakan saat menyusun skripsi ya teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki tes sesi tanya jawab nih Bu. Namun karena tidak ada pertanyaan yang masuk, maka untuk sesi tanya jawab akan segera dicukupkan. Oke, untuk itu sampai di sini untuk bistik hari ini. Untuk Bu Tere, jika memiliki agenda lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Namun, jika ingin mengikuti acara hingga akhir, kami persilakan untuk tetap bersama kami. Ya, terima kasih Mbak Siti dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, teman-teman, apalagi yang tergabung di UNJ ya, mungkin bisa kontak dengan teman-teman agen statistik di UNJ. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, namun karena sesi hari ini sudah berakhir, maka dari itu rangkaian acara inti kita sudah berakhir pula. Saya Siti Fadila Nur Khotimah selaku moderator pada acara Bistik hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara hari ini. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada kakak-kakak MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Teresia Parwati yang telah memaparkan materi Bistik Chapter 4 yang rasanya akan sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dila yang telah memandu acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini menjadi berkah sehingga bisa diimplementasikan untuk teman-teman yang sedang atau akan melakukan penelitian dan juga bisa menjadi inspirasi dalam menentukan analisis data skripsi nanti. Untuk rangkaian acara berikutnya, kepada hadirin sekalian, dimohon untuk tidak keluar Zoom karena ada pengisian feedback terlebih dahulu. Para hadirin dimohon untuk membuka link yang telah disediakan di kolom chat, kemudian pilih feedback bincang statistik atau BISTIK, lalu hadirin sekalian bisa mengisinya sesuai dengan penilaian BISTIK Batch 2 Chapter 4 ini. Pengisian feedback akan diberikan waktu selama 1 menit. Oleh karena itu, para hadirin